Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Erik ten Hag, pelatih klub Liga Inggris Manchester United, memiliki setidaknya 3 alternatif lini tengah di tengah terpaan badai cedera. Lantas, apa saja alternatif yang dimiliki Erik ten Hag untuk lini tengah Manchester United? Alternatif pertama adalah memasang trio Mason Mount, Scott McTominay, Bruno Fernandes di lini tengah. Skema ini sempat diuji coba Erik ten Hag saat pertandingan melawan Luton Town beberapa waktu lalu. Dalam skema ini, Mason Mount dan Bruno Fernandes akan dipasang lebih ke depan, sedangkan Scott McTominay diplot sebagai gelandang jangkar. Lewat skema ini, Mason Mount diharapkan dapat bersinar. Pemain yang didatangkan dari Chelsea pada bursa transfer musim panas lalu tersebut memang belum memberikan kontribusi signifikan untuk Man United musim ini. Cederanya gelandang-gelandang andalan MU ironisnya justru menjadi kesempatan emas untuk Mason Mount untuk bersinar dan membuktikan bahwa dirinya layak bermain di MU. Alternatif kedua adalah memasang trio Scott McTominay, Sofyan Amrabat, dan Bruno Fernandes. Menghadapi Everton yang merupakan klub papan bawah, skema ini lebih mungkin dipakai ketimbang skema pertama. Dalam skema ini, Sofyan Amrabat dipasang sebagai gelandang bertahan, sedangkan Scott McTominay dan Bruno Fernandes bisa berkonsentrasi membantu penyerangan. Scott McTominay dan Bruno Fernandes sendiri adalah pemain bertipe ofensif. Dengan formasi ini, Man United akan seolah memiliki 5 penyerang di lini depan. Skema ini juga akan menjadi ujian kelayakan Sofyan Amrabat berseragam MU. Jika tampil apik, bisa jadi pemain pinjaman dari Fiorentina tersebut mendapatkan menit bermain rutin, bahkan dipermanenkan di akhir musim. Sementara skema ketiga akan sedikit lebih rumit, karena juga menyangkut perubahan di lini depan. Di lini tengah, Erik ten Hag bisa menurunkan Mason Mount, Sofyan Amrabat, dan Kobbie Mainoo. Sementara Bruno Fernandes bisa digeser ke posisi sayap kiri, mendampingi duo Rasmus Højlund dan Marcus Rashford. Lewat skema ini, Mason Mount dan Kobbie Mainoo akan menjadi kuncinya. Kreativitas keduanya akan menentukan bagus tidaknya serangan MU. Sementara dengan Bruno Fernandes dan Marcus Rashford mengawal sisi sayap kiri dan kanan, tugas Rasmus Højlund mencetak gol akan makin mudah. Manchester United kabarnya akan menjual Jadon Sancho pada Januari 2024. Setan Merah kemudian bisa menggunakan uang penjualan Sancho untuk mendatangkan pemain baru. Berikut ini 4 pemain yang bisa direkrut dengan uang penjualan Jadon Sancho sebesar 50 juta euro. Nama pertama, Mehdi Taremi. Man United sedang mencari striker baru pada bulan Januari untuk membantu mengurangi tekanan pada Rasmus Højlund, Osimhen, dan Ivan Toney. Tentunya akan sangat mahal. Striker FC Porto, Mehdi Taremi, bisa menjadi opsi yang cukup terjangkau buat MU. Kontraknya bersama FC Porto akan berakhir pada akhir musim ini. Pemain berusia 31 tahun itu telah mengantongi lebih dari 20 gol di Liga Primeira Portugal selama beberapa musim terakhir untuk FC Porto. Man United kabarnya sedang memantau situasinya. Nama kedua, Pedro Neto. Apabila Sancho meninggalkan klub, MU perlu mendatangkan pemain sayap lain. Winger Wolverhampton Wanderers, Pedro Neto, bisa menjadi opsi yang bagus untuk Setan Merah. Winger Portugal itu tampil luar biasa bersama Wolves pada musim ini. Dia kabarnya telah menarik minat beberapa klub top Eropa termasuk MU. Wolves kabarnya menginginkan 60 juta pound sterling untuk Pedro Neto. Man United perlu melakukan negosiasi yang cerdas untuk mendapatkan sang pemain di bursa transfer. Nama ketiga, Serge Gnabry. Bayern Munchen baru memperpanjang kontrak Serge Gnabry tahun lalu, namun raksasa Jerman itu dikabarkan sangat terbuka untuk melepas Gnabry jika harganya cocok. Bayern menghargai Gnabry sekitar 50 juta pound sterling. MU pasti harus berjuang keras dalam menghadapi persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. Pada musim ini, Gnabry sudah memainkan 9 pertandingan di seluruh kompetisi bersama Bayern Munchen.
Dia menyumbangkan 1 gol dari 1 penampilannya tersebut. Nama keempat, Jean-Claire Todibo. Bek tengah OGC Nice Jean-Claire Todibo dikabarkan telah menarik perhatian pencari bakat Manchester United. Bek asal Prancis tersebut disebut bisa didatangkan dengan harga sekitar 40 juta pound sterling. Pemain berusia 23 tahun ini telah menjadi salah satu bek terbaik di Liga Prancis musim ini. Dia sudah memainkan 11 pertandingan bersama OGC Nice. Manchester United dikabarkan sedang mengincar penyerang Real Betis Assane Diao. Penyerang muda ini meroket dengan mencetak 6 gol yang mengesankan musim ini di usianya yang baru berusia 18 tahun. Kontrak Diao memiliki klausul pembelian 30 juta euro. Dan Real Betis kini mendorong agennya untuk membuka pembicaraan tentang kesepakatan baru yang akan membuat klausul pembeliannya meningkat. Sementara itu, Estadio Deportivo mengatakan klub-klub terbesar Eropa mengikuti perkembangannya, termasuk United. Manchester United berada pada posisi yang baik untuk merekrut Diao pada bulan Januari karena Real Betis mengadakan pembicaraan dengan agennya mengenai peningkatan kesepakatan pemain muda tersebut. Rumor lainnya, calon pengembangan saham Manchester United Sir Jim Ratcliffe dikabarkan mengincar wonderkid FC Copenhagen, Ronny Bargi. Pemain asal Swedia yang berusia 17 tahun mencetak gol kemenangan melawan United di Liga Champions pada pertengahan pekan kemarin. Pemain bertahan Bayer Leverkusen Jonathan Tah menarik banyak perhatian dari Premier League dengan Manchester United, Newcastle United, dan West Ham United. Disebut menaruh minat kepadanya. Pemain berusia 27 tahun ini telah berada di Leverkusen sejak 2015, membuat lebih dari 300 penampilan untuk klub, dan mengoleksi 19 caps untuk Jerman sejak debut internasionalnya pada tahun 2016. Ia telah tampil sebagai starter dalam 11 pertandingan Bundesliga sejauh musim ini, yang berjalan dengan gemilang untuk tim asuhan Xabi Alonso, duduk di puncak klasemen berkat 10 kemenangan dan 1 hasil imbang. Tidak hanya terikat kontrak hingga tahun 2025, jadi Leverkusen mungkin akan memperpanjang kesepakatan tersebut atau merasa harus menguangkannya di musim panas jika kesepakatan tidak tercapai. Laporan The Sun mengatakan, sang pemain memiliki harga sebesar 20 juta pound sterling. Namun mengingat tingkat ketertarikan terhadap pemain yang berada di masa jayanya, Leverkusen mungkin akan berharap untuk mendapatkan lebih banyak untungan jika mereka melepasnya tahun depan. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan ikut serta dalam perburuan Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Florian Wirtz tidak cuma pemain dengan skill luar biasa, ia termasuk pemain serba bisa yang bisa dimainkan di sejumlah posisi di lini serang maupun lini tengah. Jadi wajar jika ia kemudian jadi incaran sejumlah klub top Eropa. Rumornya ia masuk dalam bidikan Manchester United. Ia juga diincar oleh rival MU Manchester City. Selain itu, Liverpool juga dikabarkan menginginkan tanda tangannya. Kini perburuan Florian Wirtz makin meriah, sebab kabarnya Real Madrid juga mengincar sang bintang muda. Rumor ini dihembuskan oleh Sport. Media itu melaporkan ketertarikan Madrid terhadap Florian Wirtz muncul setelah mereka dilaporkan menghentikan perburuannya kepada Kylian Mbappe. Namun kabarnya bukan cuma hanya Florian Wirtz saja yang diincar oleh Real Madrid. Mereka dilaporkan juga mengincar Jeremy Frimpong dan Victor Boniface. Sebentar lagi Manchester United akan kedatangan investor baru. Sir Jim Ratcliffe akan membeli 25% saham klub yang diperkirakan rampung akhir November atau awal Desember 2023. Suntikan dana segera akan dikucurkan Ratcliffe untuk belanja pemain di Januari 2024 meski tidak terlalu besar. Jurnalis Akrim Connor pada pertengahan November 2023 ini melaporkan MU telah menetapkan target utama untuk direkrut dengan kucuran dana dari Ratcliffe, yakni pemain berbakat asal Jepang, Takefusa Kubo, yang bersinar di Real Sociedad. Mantan pemain Barcelona ini tampil memukau di Real Sociedad. Kubo musim ini sudah menghasilkan 5 gol dan 3 assist dari 16 penampilan. Musim lalu, pemuda 22 tahun itu finish dengan 14 gol dan 12 assist. Kontrak Takefusa Kubo bersama Real Sociedad masih berlaku sampai Juni 2027.
klausul pelepasannya mencapai 60 juta euro. Man United diyakini tidak akan menebus klausul pelepasan tersebut. Mereka akan mencoba melakukan negosiasi dengan Sociedad agar mau melepas dengan harga lebih murah dari klausul pelepasan. Perekrutan Takefusa Kubo akan menghasilkan keuntungan ganda bagi MU. Kubo akan disiapkan menjadi pengganti Sancho yang sedang bermasalah dan Anthony yang performanya tidak kunjung membaik. Selain itu, MU juga meraup cuan besar sehingga balik modal dalam waktu singkat. Popularitas dan penjualan merchandise MU di Jepang dan Asia Timur bakal meroket dengan hadirnya Takefusa Kubo di Old Trafford.